Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fadil Medi Winata SEMM selaku dosen pada mata kuliah Akuntansi 1 dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang saham treasury, split stock, akuntansi untuk dividen, dan laporan laba ditahan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama Anti Maruyati dengan NIM 2020203043, Bima Dirgantara dengan NIM 2020203046, dan Dina Febrianti dengan NIM 2020203055. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu treasury stock atau akuntansi untuk saham yang diperoleh kembali. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari treasury stock. Yang dimaksud dengan saham treasury adalah modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, diperoleh kembali oleh perusahaan penerbit, dan SAI ini dimiliki oleh perusahaan dalam keadaan tidak dibatalkan. Agaknya, tujuan memegang saham treasury daripada membatalkan adalah untuk diterbitkan kembali. Meski begitu, saham treasury umumnya dianggap bukan aset. Kesimpulan ini didasarkan pada kenyataan bahwa perusahaan penerbit tidak memperoleh hak yang biasanya melekat pada kapal pemilik saham. Hak tersebut termasuk voting, partisipasi dalam dividen dan likuidasi, dan hak memesan efek terlebih dahulu. Masalah pengakuan akuntansi, karena treasury stock bukan merupakan aset, tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat atas transaksi yang melibatkan saham tersebut. Dengan demikian, masalah pengakuan akuntansi hanya berfokus pada bagian ekuitas pemegang saham. Saham treasury dibuat dalam dua cara, dengan pembelian dengan sumbangan. Itu dibeli oleh korporasi kadang-kadang untuk meningkatkan nilai sisa saham, karena peningkatan proporsi keuntungan yang akan dinikmati saham ini kadang-kadang untuk membebaskan korporasi dari investor yang tidak puas, kadang-kadang untuk melindungi utang yang jatuh tempo pada korporasi, dan terkadang dengan harapan menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Saham treasury biasanya disumbangkan untuk menciptakan modal kerja atau untuk memungkinkan perusahaan menjual saham dengan diskon dengan tanpa membebani pemegang saham dengan kewajiban kepada kreditur untuk diskon tersebut, atau mungkin keduanya. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih tujuan saham treasury ini. Nah, di sini ada beberapa motif perusahaan membeli kembali sahamnya, yaitu yang pertama, menghindari pengambil alihan paksa, maka perusahaan membeli sahamnya sendiri yang sudah diterbitkan. Untuk yang kedua, meningkatkan earning per share. Yang ketiga, untuk menyediakan saham tambahan guna melakukan akuisisi perusahaan lain. Yang keempat, menaikkan harga pasar saham dengan cara mengurangi penawaran. Yang kelima, untuk dijual atau diberikan pada karyawan atau manajemen. Yang keenam, mengurangi jumlah pemegang saham. Nah, dengan berkurangnya jumlah pemegang saham, maka perusahaan dapat mengurangi pengaruh dari pihak-pihak luar atau pemegang saham lain. Nah, setelah perusahaan membeli kembali sahamnya, perusahaan bisa menjual atau melepas kembali sahamnya. Misalnya, saham tersebut dilepas ke publik sehingga meningkatkan kembali likuiditas saham di pasar modal. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang metode pencatatan transaksi treasury stock. Nah, di sini ada dua metode untuk mencatat treasury stock atau transaksi saham yang dibeli kembali. Dua pendekatan tersebut merupakan dasar dari metode pencatatan treasury stock sebagai berikut. Nah, untuk metode yang pertama itu metode nilai nominal. Pembelian kembali saham yang beredar dipandang sebagai penghentian peredaran sebagian saham yang beredar. Untuk metode yang kedua itu metode harga perolehan. Pembelian kembali saham yang beredar dipandang sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya.
Selanjutnya, pembatasan laba ditahan untuk pemilikan treasury stock. Yang pertama, apa sih alasan pembatasan laba ini ditahan? Nah, mengapa perusahaan perlu melakukan pembatasan jumlah laba ditahan? Salah satu alasan pembatasan terhadap laba ditahan adalah untuk pembelian treasury stock. Agar modal yang disetor tidak menjadi lebih kecil, maka pembelian treasury stock harus mempertimbangkan saldo yang ada dalam rekening laba ditahan. Nah, apa sih prosedur pembatasan laba ditahan ini? Ada beberapa prosedur yang bisa digunakan untuk melaporkan pembatasan laba tidak dibagi dalam laporan neraca perusahaan. Untuk yang bagian ketiga, prosedur apa sih? Atau prosedur pelaporan pembatasan laba tidak dibagi. Nah, di sini ada 3 prosedur yang dapat digunakan untuk melaporkan pembatasan laba tidak dibagi. Dalam laporan keuangan neraca menggunakan metode harga perolehan untuk mencatat treasury stock, yaitu yang pertama atau prosedur yang pertama yaitu terpisah. Pembatasan laba ditahan ditunjukkan terpisah dari laba ditahan yang masih bebas. Untuk prosedur yang kedua, keterangan. Pembatasan laba ditahan dijelaskan dengan keterangan. Cara ini tidak ada jurnal yang dibuat untuk membatasi laba ditahan. Yang ketiga, catatan kaki. Pembahasan laba ditahan dijelaskan dengan footnote atau catatan kaki. Melalui cara ini, tidak ada jurnal yang dibuat untuk membatasi laba ditahan. Treasury stock diperoleh dari sumbangan. Nah, pemegang saham bisa menyumbangkan kembali saham kepada perusahaan. Sumbangan ini memiliki beberapa alasan, antara lain untuk menambah modal kerja yang dibutuhkan, yaitu dengan cara perusahaan menjual kembali saham yang disumbangkan tersebut sebagai hadiah untuk perusahaan. Dan yang ketiga, menunjukkan pengembalian saham karena adanya penilaian terlalu tinggi terhadap aktiva yang diserahkan untuk menukar saham tersebut. Nah, saham yang diterima sebagai sumbangan ini dikelompokkan sebagai treasury stock. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mencatat penerimaan sumbangan saham treasury, yaitu A. Metode 1. Saham sebagai catatan memo. Saham yang diterima dicatat dengan catatan memo atau jika tidak ada biaya yang terjadi ketika menerima sumbangan. Untuk metode yang kedua, dicatat sebagai modal sumbangan. Saham treasury didebit dengan harga pasar saham pada saat penerimaan dan dikreditkan ke rekening modal sampai sumbangan. Bila saham treasury dijual, rekening kredit jika harga jualnya berbeda dengan harga pasar. Pada saat harga pasar tersebut diterima, maka selisihnya dibebankan atau dikreditkan ke rekening modal sampai sumbangan. Untuk metode yang ketiga, dicatat jumlah nilai dinyatakan. Rekening treasury stock didebit dengan jumlah nominal atau nilai yang dinyatakan. Aigo disegenya jumlah lembar yang diterima. Juga dibatalkan dan kreditnya adalah rekening modal sumbangan. Jika saham dijual, maka selisih harga jual dengan nominal ditambah atau dikurangi dengan aigo atau diseigo atau sejumlah lembar yang diterima atau dikreditkan ke rekening modal atau sumbangan. 2. Pemecahan saham. Split stock. Pengertian split stock salah satu bentuk dari corporate action yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah stock split. Menurut Pancawati dan Raini, tahun 2012, stock split adalah suatu bentuk dari corporate action yang dapat dilakukan perusahaan dengan memecah saham menjadi lebih banyak, sehingga harga per lembar sahamnya berubah menjadi lebih murah dari harga sebelumnya. Stock split merupakan aksi memecah jumlah saham yang beredar dari perusahaan tanpa harus melakukan penambahan apapun di dalam ekualitas para pemegang saham. Irmayani dan Wagustini, 2015. Stock split adalah fenomena yang 9 terjadi pada suatu perusahaan. Stock split dapat didefinisikan sebagai 1. Pemecahan saham merupakan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan dengan memecah saham atau melakukan perubahan pada nilai nominal saham beredar guna mengurangi harga saham beredar, sehingga saham dari perusahaan tersebut dapat dimiliki oleh lebih banyak investor. 2. Pemecahan saham berarti melakukan perubahan nilai nominal saham menjadi lebih kecil. 3. Pemecahan saham adalah sebuah kegiatan memecah saham yang tidak mengubah nilai total dari modal saham tersebut dan tidak mengubah nilai laba ditahan suatu perusahaan. Dwi Mulyani, 2008. Tujuan split stock. Ada beberapa tujuan suatu perusahaan melakukan stock split, yaitu yang pertama, menambah jumlah saham yang beredar agar lebih banyak investor yang dapat memiliki saham tersebut. 2. Mempertahankan tingkat likuiditas saham dengan banyaknya lembar saham yang beredar. 3. Menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga memberatkan publik untuk membeli atau memiliki saham tersebut. 4. Agar investor kecil dapat membelinya setelah harganya dipecah menjadi lebih kecil. Jika harga saham terlalu mahal, maka dana dari investor kecil tidak akan mampu menjangkaunya. 5. Mengubah jumlah saham outlot menjadi round lot. Outlot adalah kondisi di mana investor mempunyai saham di bawah 100 lembar, 1 lot. Sedangkan round lot adalah investor yang membeli saham sejumlah kelipatan 100 lembar. 6. Memperkecil risiko yang akan terjadi terutama bagi investor yang ingin memiliki saham tersebut. Dengan kondisi harga saham yang rendah, maka karena sudah dipecah tersebut, artinya telah terjadi diversifikasi investasi. Dari alasan yang sudah disebutkan di atas, secara garis besarnya perusahaannya karena alasan likuiditas. Hal ini dilakukan juga karena perusahaan tidak menghendaki harga pasar yang terlalu tinggi. Jenis-jenis split stock. Pada dasarnya ada dua jenis yang dapat dilakukan dalam aksi korporasi sebuah perusahaan, yaitu 1. Split up atau stock split. Stock split up adalah penurunan nilai nominal per lembar sahamnya yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya stock split dengan faktor pemecahan 1:2. Maksudnya adalah setiap satu lembar saham lama sebelum stock split ditukar dengan 2 lembar saham baru setelah stock split. 2. Split down atau reverse stock split merupakan peningkatan nilai nominal per lembar saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya reverse stock split dengan faktor pemecahan 2:1. Maksudnya adalah setiap 2 lembar saham lama sebelum reverse stock split ditukar dengan 1 lembar saham baru setelah reverse stock split. Selanjutnya, akuntansi untuk dividen. Pengertian akuntansi untuk dividen. Secara umum, pengertian dividen adalah suatu bentuk pembagian keuntungan atau laba kepada para pemegang saham dalam satu periode tertentu, berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Adapun menurut beberapa ahli, yang pertama, pengertian dividen menurut Scott Beasley dan Eugene F. Brigham adalah pembagian uang tunai yang dilakukan untuk pemegang saham dari laba perusahaan, baik laba yang dihasilkan pada periode berjalan atau pada periode sebelumnya. Yang kedua, pengertian penyimpangan menurut Peter Moles, Robert Parino, dan David S. Kidwell adalah sesuatu yang dinilai berdasarkan kepemilikan saham perusahaan secara proporsional, yaitu sebanding dengan persentase saham perusahaan yang dimiliki. Jenis-jenis dividen. Keberadaan dividen sebagai hasil dari investasi yang dilakukan dengan membeli saham yang terkelola di suatu perusahaan dengan baik akan menghasilkan jumlah yang tinggi. Terdapat beberapa jenis dividen berdasarkan metode pembagiannya. Yang pertama itu dividen tunai. Dividen tunai atau cash dividend merupakan pembagian pembayaran laba atau dividen secara tunai dan dikenakan pajak pada saat pengeluarannya. Yang kedua itu dividen saham. Dividen yang dibayarkan dengan penambahan saham pada pemilik saham. Hanya saja harus ada pengeluaran nilai dari saham tersebut untuk stabilitas pasar. Dan yang ketiga, dividen properti. Ini merupakan salah satu jenis yang jarang digunakan, di mana pembagian dividen dilakukan dengan pemindahan aset berupa properti. Yang keempat yaitu dividen interim. Semacam pembagian keuntungan bersifat sementara karena proses pembagian dividen yang satu ini dilakukan sebelum perusahaan melakukan pembukuan terhadap utang dan biaya operasional tahunan. Sehingga jika terjadi defisit, para pemegang saham harus menambah investasi. Yang kelima, dividen hutang. Pembagian dividen berupa surat perjanjian berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan
keberadaan surat ini dapat diperjualbelikan kepada pemegang saham yang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, dividen likuidasi. Ini merupakan pembagian final dari investasi saham, di mana dividen dibayarkan ketika perusahaan akan melakukan likuidasi terhadap seluruh sahamnya. Materi selanjutnya yaitu laporan laba ditahan. Pengertian laporan laba ditahan. Pengertian laba ditahan secara umum adalah sebagian dari laba bersih yang diperoleh perusahaan yang ditahan dan tidak dijadikan dividen untuk dibayarkan kepada para pemegang saham. Pada umumnya, laba ditahan ini akan digunakan oleh perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan atau dapat juga digunakan untuk pelunasan utang yang dimiliki perusahaan. Laba ditahan ini juga akan dijumlahkan dan dilaporkan sebagai ekuitas pemilik dalam neraca, dan secara umum juga jumlah laba ditahan akan ditentukan oleh kebijakan komisaris perusahaan, sehingga setiap perusahaan akan memiliki jumlah yang berbeda. Kieso 2002 354-305. Menurut Kieso, pengertian laba ditahan adalah laba yang ditahan dan dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis. Sumber laba ditahan ini berasal dari operasional perusahaan, dan pemegang saham menanggung risiko terbesar di dalam jalannya perusahaan serta memikul kerugian atau keuntungan dari kegiatan perusahaan tersebut. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham menjadi tambahan ekuitas. Manfaat laba ditahan. Menurut Blom, manfaat dari laba ditahan bagi perusahaan diantaranya adalah yang pertama itu stabilisasi perusahaan, yang kedua investasi, dan yang ketiga memperbaiki struktur finansial. Nilai laba ditahan juga menambah ekuitas pemilik saham di neraca, karena laba ditahan ini juga merupakan milik pemegang saham dalam bentuk keuntungan yang tidak dibagikan. Jumlah laba ditahan perusahaan tergantung dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan juga kebijakan pembagian dividen yang dijalankan. Kebijakan pembagian dividen ini dapat berbeda di setiap periodenya karena sangat tergantung dengan kondisi dan situasi perusahaan saat itu. Bila perusahaan melihat terdapat peluang yang menjanjikan di masa yang akan datang, maka sebagian keuntungan perusahaan akan ditahan oleh perusahaan dalam bentuk laba ditahan untuk menambah modal atau membiayai kebutuhan perusahaan. Rumus laba ditahan. Menurut Munawir 2004, bahwa laporan laba ditahan perusahaan dapat dihitung dengan mengurangkan laba ditahan tahun ini dengan laba ditahan tahun lalu. Untuk mencari laba ditahan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Laba ditahan sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.